Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Anissa Pertiwi. Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya, dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang bagaimana caranya mencari referensi jurnal ilmiah, kemudian makalah, e-book, dan artikel ilmiah lainnya. Untuk kalian para pelajar atau mahasiswa yang sedang menempuh ujian mengerjakan tugas akhir, tonton video ini sampai habis ya. Baiklah, di video kali ini saya ingin berbagi informasi bagaimana caranya kita mencari referensi jurnal, kemudian e-book, lalu artikel ilmiah. Lalu selanjutnya, bagaimana sih kita menerjemahkan satu e-book penuh dalam waktu yang cepat, singkat, dan mudah. Dan gak perlu lagi ribet datang ke jasa penerjemah lagi guys. Kalian bisa gunakan itu sendiri di rumah dan dimanapun kalian bisa. Dan satu lagi informasi yang penting banget yaitu bagaimana kita mereview buku dengan mudah dan cepat agar bisa langsung digunakan sebagai referensi kita yang akan dimasukkan ke dalam tugas ilmiah tersebut. So, bagi kalian para mahasiswa atau pelajar yang sedang mengerjakan skripsi atau tugas akhir, tesis maupun disertasi, yuk kita ngumpul di sini ya. Kita belajar bareng-bareng. Jadi, tonton video ini sampai akhir ya guys, biar kalian tahu. So, sebelum lanjut videonya, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe channel ini. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Sini guys. Oke, pembahasan yang pertama kita langsung saja membuka aplikasi Google Chrome di PC maupun di HP. Ketik di pencarian Jet Library. Kemudian klik tautan web Jet Library dan tampilan beranda website Jet Library akan terbuka seperti ini. Oke, sebelum kita mengunduh e-book maupun artikel di Jet Library, saya ingin menjelaskan apa sih Jet Library itu. Ada satu pendapat yang saya kutip dari sebuah artikel bernama Labcom99 menyatakan bahwa Jet Library adalah perpustakaan online yang dijalankan oleh sukarelawan dari seluruh dunia dan tersedia untuk dibaca secara gratis. Jet Library juga merupakan organisasi nirlaba yang bekerja dengan misi akses gratis ke e-book bagi mereka yang paling membutuhkannya. Oke, dari tampilan berandanya di sini terdapat 3 icon yang bisa diklik, ada books, kemudian artikel, dan ada sign in atau up. Kemudian di atas samping kiri ini ada keterangan icon, jumlah buku, dan artikel maupun beranda. Di sini terdapat jumlah buku maupun artikel jurnal yang tersedia, yaitu sudah ada buku berjumlah 10 juta lebih dan 84 juta lebih artikel yang dapat diakses dan kemungkinan jumlahnya akan semakin bertambah di kemudian hari guys. So, menurut saya luar biasa jika kita bisa memanfaatkan untuk membaca dan meningkatkan literasi kita guys. Ngomong-ngomong, di website Jet Library ini ada 3 kategori batasan pengunduhan atau download, batasan download buku atau artikel yang harus dipahami oleh kita semua. Seperti yang terlihat di layar, ada 3 tabel dengan warna dan ketentuan yang berbeda-beda. Kategori pertama sebagai tamu yang berwarna abu-abu ini. Ketentuannya maksimal 5 buku yang dapat di-download atau diunduh. Kemudian untuk meningkatkan pengunduhan, jika kalian kurang nih bukunya ya, Anda bisa mendaftar sebagai member dengan tabel yang berwarna biru. Dan ketentuan buku yang dapat diunduh sedikit lebih banyak yaitu 10 buku. Dan apabila Anda ingin tidak terbatas, Anda bisa berdonasi di kategori premium yang berwarna kuning dan ketentuan lainnya bisa dibaca sendiri ya. Di sini pun terdapat beberapa ketentuan cara meningkatkan batasan pengunduhan. Yang pertama dengan berdonasi misalnya 1-5 dolar, memberikan Anda akses pada semua opsi tanpa perlu meningkatkan batasan unduhan selama 31 hari. FYI, sudah banyak yang membahas Jet Library ini di YouTube karena memang pada dasarnya referensi itu sangat diperlukan khususnya untuk pengajar, mahasiswa, dan pelajar lainnya.
Walaupun perpustakaan di kampus sudah tersedia, bahkan di suatu daerah sudah ada perpustakaan daerah yang bisa dimanfaatkan untuk mencari referensi atau sumber. Namun, dalam kondisi tertentu dan dengan kemajuan teknologi, kita sudah bisa membaca beragam buku dimanapun, kapanpun dari sumber berbahasa asing sekalipun kita bisa menggunakan Jet Library ini sebagai wadah untuk mencari referensi yang kita perlukan dalam menyelesaikan tugas, makalah, maupun tugas akhir bagi seorang mahasiswa. Dan jujur saja, bagi saya yang kadang mager untuk pergi ke perpustakaan secara langsung, dengan adanya perpustakaan online ini, saya terbantu sekali untuk mencari referensi yang saya perlukan. Bermodalkan HP dan internet, insya Allah bisa mengakses website perpustakaan online ini. Dan tidak ada lagi alasan untuk tidak membiasakan budaya membaca selagi dengan kemudahan yang sudah ada, kenapa tidak dipergunakan dengan baik. Ratusan juta buku yang tersedia di sini bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kemampuan literasi kita. Baiklah, sekarang kita coba praktikkan cara mengunduh buku di Jet Library. Langsung saja kita cari buku berjudul, saya contohkan misalnya saya ingin mencari buku tentang anak tunarungu atau anak dengan hambatan pendengaran atau deaf atau hearing impairment. Cari saja referensi tahun yang paling terbaru. Ketik aja di sini di pencariannya, kemudian klik saja buku yang ini, kemudian kita unduh. Tinggal tunggu unduhan selesai dan baru bukunya kita bisa baca. Dan baru bukunya bisa kita buka untuk dibaca. Sekali lagi saya contohkan misalnya buku tentang ekonomi global, karena sekarang isu ekonomi global lagi tidak baik-baik saja guys. Tuliskan saja di sini ekonomi global, kemudian akan muncul beberapa pilihan buku, pilihlah yang relevan dengan tugas kita. Coba pilih saja yang ini, kemudian unduh dan tunggu. Oke, begitu. Gimana? Gampang kan? Oke, selanjutnya kita bahas cara menerjemahkan e-book atau artikel atau jurnal yang tentunya berbahasa asing ke bahasa Indonesia secara langsung. Caranya membuka website Docs Translator di pencarian Google, lalu enter, kemudian klik list pencarian yang ini. Layar website Docs Translator telah terbuka. Kita scroll ke bawah sampai menemukan ikon berwarna oranye kemerahan dengan kalimat terjemahkan sekarang. Lalu kita unggah dokumen yang kita siapkan. Lalu kemudian klik ikon tersebut, kemudian kita unggah dokumen yang kita siapkan. Tunggu proses menerjemahkan sampai 100% dan dokumen PDF akan muncul sendiri. Selanjutnya kita buka hasil terjemahannya. Dan inilah hasilnya teman-teman. Dokumen artikel yang tadi saya unggah sudah diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Gimana? Mudah sekali bukan? Kamu bisa mencobanya dengan perangkat laptop, tablet, maupun HP begitu teman-teman. Oke, selanjutnya yang ketiga kita bahas cara mereview e-book, jurnal maupun artikel menggunakan website namanya GetDigest. Kalau kita lagi malas-malas nih harus ngerangkum artikel, buku, atau jurnal, teman-teman tak perlu pusing lagi. Nah, kalian bisa pergunakan website ini. Gimana sih kak caranya? Oke, begini teman-teman. Caranya kalian buka Google, ketik di pencarian dengan kata GetDigest, lalu enter dan pilih ini. Pilih ini, website GetDigest, lalu klik dan layar website GetDigest akan terbuka seperti ini. Kemudian scroll ke bawah, kalian akan menemukan dua layar, yaitu layar kiri tempat kita mengunggah dokumen kita, kemudian layar yang kanan menjadi layar hasil dari reviewnya. So, kita langsung klik ikon, choose file, lalu jendela folder dokumen akan terbuka, dan kalian masukkan file dokumen yang akan kalian review. Saya sudah menyediakan satu file artikel yang ingin saya review, dan ini filenya. Klik OK dan tunggu sampai proses review selesai. Dan inilah hasilnya. Gimana, simple kan teman-teman? Nah, sebelum kalian unggah dokumennya, pastikan artikel yang kalian unggah, ukuran filenya tidak melebihi 5 MB ya. Kalau melebihi itu, websitenya tidak bisa memproses artikel teman-teman. Kemudian, catatan lainnya yaitu biasanya penulisan review buku itu sudah tertera struktur penulisannya di setiap institusi masing-masing, teman-teman. Jadi, ini hanyalah referensi saja, bukan plek ketiplek menjadi satu-satunya acuan yang mesti dipergunakan. Jadi, sesuaikanlah sesuai kebutuhan kalian ya, teman-teman.
Oke, itu saja share kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Share ke teman kalian yang membutuhkan. Jika kalian suka videonya, klik like. Jika kalian tidak suka videonya, klik dislike. Jangan lupa jika ada pertanyaan dan saran, tulis di kolom komentar dan tekan subscribe agar channel ini berkembang. Terima kasih sudah menonton videonya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video. Bye-bye.